balik lagi dengan tukang clipping yang kali ini akan menginformasikan dituding terlibat G30S. Begini klarifikasi TNI AU. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan Gerakan 30 September. Begitu mendengar tentang Gerakan 30 September 1965 dari siaran berita RRI, keesokan harinya pukul 7, Menteri Panglima Angkatan Udara Marsikal Umar Dhani secara tergesa-gesa menulis perintah harian. Di kemudian hari, surat berisi 4 poin itu menjadi persoalan yang mengantarkannya ke bui selama hampir 30 tahun. Mahkamah Militer Luar Biasa menghukum mati Umar Dhani pada 25 Desember 1966 karena dianggap terlibat G30S. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Tukang Clipping. Eksekusi tak kunjung dilakukan karena hukuman kemudian diubah menjadi penjara seumur hidup. Omar Dhani baru keluar dari penjara Cipinang pada 16 Agustus 1995. Bagi Maijen Soeharto yang saat itu mengendalikan Angkatan Darat, dosa Omar dan TNI AU tak cuma itu, mereka juga terlibat jauh dalam gerakan G30S dan bermain mata dengan PKI. Buktinya, banyak sukarelawan dari pemuda rakyat yang berafiliasi ke Partai Komunis Indonesia yang dilatih kemiliteran di wilayah sekitar Pangkalan Udara Halim. Mereka memiliki senjata api seperti yang dimiliki AU, kata Soeharto saat menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor beberapa waktu setelah Gerakan 30 September terjadi. Omar Dhani yang juga turut dipanggil Presiden Soekarno menyergah paparan Soeharto. Menurut dia, para sukarelawan yang disebut Soeharto berlatih di lubang buaya tak lain adalah mereka yang siap dikirim dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia terkait senjata. Semua angkatan memiliki senjata yang sama dengan angkatan lain dan tercatat, kalaupun yang tak digunakan, semua tersimpan di gudang tandasnya. Menyimak pembelaan Omar Dhani, Soeharto lalu meminta izin Presiden Soekarno mengambil sesuatu. Dia memperlihatkan senapan tempur cung buatan RRC yang masih terbungkus. Senjata ini ditemukan di sekitar lubang buaya, ujar Soeharto. Komodor Lewati Mena yang mendampingi Omar Dhani menghela napas panjang. Memang ini senjata Angkatan Udara, Pak. Mereka mencurinya dari gudang kami akan menelitinya lebih lanjut, kata dia kepada Presiden. Adegan percakapan itu bisa disimak dalam film Pengkhianatan G30S PKI, sebuah adegan yang kemudian dianggap menyudutkan TNI AU sebagai terlibat dalam Gerakan 30 September. Ini hanya sebutir zarah dalam sejarah. Karena itu pula, Angkatan Darat tidak perlu mencurigai angkatan lain. Omar Dhani sudah memberitahu saya bahwa Angkatan Udara tidak tahu menau mengenai peristiwa ini. Dan saya sudah mengatakan kepada Omar Dhani bahwa Angkatan Darat tidak tahu menau, sama sekali tidak ikut campur. Akan tetapi kenyataannya lain, Pak. Bukti banyaknya Sukwan-Sukwati yang berasal dari pemuda rakyat dilatih kemiliteran di wilayah sekitar Pangkalan Udara Halim. Dan lebih dari itu, mereka memiliki senjata api seperti yang dimiliki Angkatan Udara. Saya kira semua orang tahu bahwa mereka adalah sukarelawan-sukarelawan yang siap dikirim dalam rangka konfrontasi. Selain itu, saya kira tidak betul bahwa senjata-senjata mereka adalah milik Angkatan Udara. Semua senjata yang dimiliki Angkatan Udara, seperti juga yang dimiliki angkatan-angkatan lain, didaftar dan diberi nomor. Semua senjata yang belum dipergunakan masih tersimpan di dalam gudang. Sebentar, Pak. Bagaimana, Leo? Memang ini senjata Angkatan Udara, Pak. Tapi kami akan meneliti lebih lanjut. Mungkin mereka mencuri senjata-senjata dari gudang kami. Harto, saya ambil alih langsung pimpinan Angkatan Darat dan saya angkat Pranoto sebagai pelaksana harian. Bapak Presiden,
Pada kesempatan ini, saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil komando dan mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat. Inisiatif ini sesuai dengan kebiasaan. Apabila Jenderal Yani berhalangan, maka saya selalu ditunjuk mewakili beliau. Dan demi memberi ketenangan umum serta para Panglima Kodam, maka inisiatif itu saya umumkan melalui RRI. Tapi dikarenakan Bapak Presiden telah mengangkat Jenderal Pranoto, maka sekarang dengan ini pula saya menyerahkan segala sesuatunya pada Bapak Presiden, Panglima tertinggi. Dengan demikian, maka berarti saya tidak lagi bertanggung jawab mengenai keamanan saat ini. Tidak begitu, Harto. Kamu tetap bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Selama Orde Baru, TNI AU kemudian seperti terkucil dan sekedar pelengkap dalam sistem pertahanan RI. Padahal sebelumnya, kekuatan TNI AU termasuk yang disegani di Asia karena memiliki peralatan udara tercanggih dari Uni Soviet. Seluruh pesawat canggih dari AURI buatan Uni Soviet grounded atas permintaan Amerika. Selanjutnya, AURI diberi pesawat jet tempur kuno jenis F-86 Sabre yang hanya sekelas UTI MiG-15. Tulis biografi Suryadi Suryadharma, Bapak Angkatan Udara. Bila payung tidak mengembang, segera cabut payung cadangan. Bila itu pun tidak mengembang, serahkan nyawamu pada Tuhan. Hal yang sama, tulis buku terbitan Kompas 2017 itu terjadi pada Angkatan Laut yang mengalami kemunduran karena kapal penjelajah RI Irian ditenggelamkan di Laut Cina Selatan. Setelah Soeharto lengser, Omar, Dhani, dan sejumlah pensiunan TNI AU berani buka suara. Mereka yang selama lebih dari 30 tahun bungkam dan seolah menerima takdir merilis semacam buku putih. Menyikap Kabut Halim 1965, ditulis wartawan senior Aristides Katopo. Lewat buku ini, mereka memberikan klarifikasi terhadap tuduhan yang pernah dilontarkan Soeharto soal lubang buaya. Rupanya, ini merujuk dua tempat dengan nama yang sama di lingkungan Pangkalan Udara Halim. Memang ada lokasi bernama Lubang Buaya sebagai tempat driving zone. Sedangkan yang ditudingkan sebagai basis pelatihan anggota PKI adalah desa di Pondok Gede yang jaraknya 3,5 km dari Halim. Soal senjata yang ditemukan di Lubang Buaya ternyata tidak hanya dari AURI, tapi ada yang berasal dari TNI AL, kepolisian, bahkan TNI AD sendiri. Di Halim, tulis buku ini, setelah G30S tak pernah berkumpul Presiden Soekarno, tokoh PKI Den Aidit dan Sam Kamaruzaman, Brigadir Jenderal Suprapto, serta Kolonel Latif. Yang ada hanya presiden yang tengah diamankan, didampingi Omar Dhani. Jadi tak benar Halim adalah pusat gerakan. Demikianlah Brai dituding terlibat G30S. Begini klarifikasi TNI AU yang dilansir dari Detik. Bagaimana pendapat kalian?